Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai analisis rasio. Berikut anggota dari kelompok 6, saya sendiri, Meilinda Distira Kuncaraningrum, Dwi Wahyuning Tias, Siti Lailatul Nikmah. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi rasio keuangan. Menurut James J. Van Horne, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan. Kemudian menurut Subramaniam dan Will, analisis rasio keuangan adalah bagian dari analisis bisnis atau prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas analisis melalui evaluasi atas bisnis lingkungan perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Menurut Munawir, analisis rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan mathematical relationship antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dengan menggunakan alat analisa berupa rasio yang menjelaskan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruk keadaan keuangan perusahaan, terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio membanding yang digunakan sebagai standar. Selanjutnya, dalam prakteknya, analisis rasio keuangan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu rasio neraca, yang membandingkan angka-angka yang bersumber dari neraca, rasio laba rugi, membandingkan angka-angka yang bersumber dari laporan laba rugi, dan rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari sumber atau data campuran dua sumber, baik yang ada di neraca maupun yang ada di laporan laba rugi. Selanjutnya, bentuk-bentuk rasio keuangan. Menurut Jeffrey Weston, ada satu rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar, rasio sangat lancar. Yang kedua, rasio solvabilitas terdiri dari rasio utang, jumlah kali perolehan bunga, lingkup biaya tetap, dan lingkup arus kas. Rasio aktivitas, perputaran sediaan, perputaran piutang, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva. Yang keempat ada rasio profitabilitas terdiri dari margin laba penjualan, daya laba dasar, hasil pengembalian total aktiva, dan hasil pengembalian ekuitas. Yang kelima ada rasio pertumbuhan, terdiri dari pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba rugi, pertumbuhan pendapatan per saham, dan pertumbuhan dividen per saham. Yang keenam ada rasio penilaian, terdiri dari rasio harga saham terhadap pendapatan, rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku. Selanjutnya, menurut James Ogill, bentuk-bentuk rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, yang di dalamnya terdapat rasio lancar, rasio perputaran kas, rasio utang terhadap kekayaan bersih, dan yang kedua rasio profitabilitas terdiri dari rasio laba bersih, tingkat laba atas penjualan, tingkat laba atas investasi, dan yang ketiga rasio efisiensi terdiri dari waktu pengumpulan piutang, perputaran sediaan, rasio aktiva terhadap nilai bersih, dan rasio perputaran investasi. Berikut keterangannya. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Kemudian rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Selanjutnya ada rasio aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau penjualan sediaan, penagihan piutang, dan lainnya, atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan digunakan untuk melihat efisiensi pengelolaan aset yang dimiliki. Kemudian ada rasio pertumbuhan,
merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usahanya, dan digunakan untuk menganalisis pertumbuhan penjualan, laba bersih, pendapatan per saham, dan dividen per saham. Rasio penilaian merupakan rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi, seperti rasio harga saham terhadap pendapatan, rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku. Saya Dwi Yuning Tias, NIM 12403193016 akan melanjutkan materi mengenai rasio keuangan, yaitu tentang pembanding dan keterbatasan rasio keuangan. Yang pertama, pembanding rasio keuangan. Data pembanding untuk rasio keuangan itu mutlak adanya sehingga bisa dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dalam artian laporan keuangan memiliki makna jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Karena dengan pembanding tersebut, kita bisa mengetahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan dari data pembanding tahun sebelumnya. Adapun data pembanding yang dibutuhkan antara lain yang pertama, angka-angka tiap komponen laporan keuangan. Misalnya total aktiva lancar dengan total utang lancar. Yang kedua, angka-angka tiap jenis laporan keuangan. Misalnya total aktiva di dalam neraca dengan total penjualan di laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan keuangan untuk beberapa periode. Misalnya saja tahun 2007 dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2005 dan 2006. Yang keempat, target rasio yang biasanya sudah dianggarkan dan ditetapkan sebelumnya sebagai pedoman pencapaian tujuan. Yang kelima, yaitu standar industri yang digunakan untuk industri yang sama. Misalnya saja, untuk industri perbankan itu bisa menggunakan tingkat capital adequacy ratio atau CER. Jadi jika dalam industri lain misalnya asuransi dan sebagainya, itu berarti menggunakan standar industri yang sama yang terkait. Yang keenam, rasio keuangan pesaing pada usaha sejenis. Nah, rasio keuangan pesaing ini digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio di samping menggunakan standar industri yang sama tadi. Nah, dari mana sih data pembanding itu berasal? Yang pertama, angka-angka pembanding itu berasal dari laporan keuangan yang dibuat atau sumber lainnya. Yang kedua, target rasio itu biasanya sudah ditentukan di awal. Yang ketiga, rasio rata-rata industri itu berasal dari lembaga yang berwenang. Misalnya tadi dalam industri perbankan, maka lembaga yang berwenang adalah Bank Indonesia. Yang keempat, rasio pesaing itu berasal dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan. Selanjutnya yaitu mengenai keterbatasan rasio keuangan. Karena dalam praktiknya rasio keuangan dibuat tidak 100% menjamin kondisi dan posisi keuangan yang sesungguhnya. Akan tetapi dengan pembuatan rasio keuangan, setidaknya bisa diperoleh gambaran yang seolah-olah sesungguhnya terjadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena rasio keuangan itu memiliki banyak kelemahan. J. Fran Weston menyebutkan kelemahan rasio keuangan yang pertama yaitu data keuangan itu berasal dari data akuntansi dengan penafsiran yang berbeda. Misalnya saja perusahaan satu dengan yang lainnya itu menggunakan metode penyusutan dan penilaian persediaan yang berbeda-beda. Yang kedua, prosedur pelaporan yang berbeda. Itu akan mengakibatkan perbedaan laba yang dilaporkan. Yang ketiga, adanya manipulasi data. Misalnya terdapat pihak penyusun yang tidak jujur dengan memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Yang keempat, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya yang berbeda. Misalnya saja biaya riset dan pengembangan itu tiap perusahaan
berbeda-beda besaran anggarannya. Yang kelima, penggunaan tahun fiskal yang berbeda. Misalnya saja laporan keuangan tahun 2003 dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2020 itu sudah berbeda tahun fiskalnya. Yang keenam, pengaruh musiman. Yang ketujuh, kesamaan rasio dengan standar industri itu belum tentu menjamin perusahaan berjalan lancar dan dikelola dengan baik. Nah, oleh karenanya untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam pembuatan rasio keuangan diperlukan prinsip kehati-hatian, karena dengan itu setidaknya membantu menutupi kelemahan dari rasio keuangan tersebut. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis dan perhitungan harus cermat dan akurat. Yang kedua, jika ada perbedaan lebih baik melakukan rekonsiliasi terlebih dahulu. Yang ketiga, dalam menyimpulkan hasil rasio harus dilakukan dengan hati-hati. Yang keempat, seorang analis harus memiliki dan menguasai informasi tentang operasional dan manajemen perusahaan. Yang kelima, jangan terlalu terpengaruh dengan rasio keuangan yang normal. Yang keenam, seorang analis bisa melihat hal-hal yang terkandung atau tersembunyi dalam laporan keuangan. Selanjutnya, saya Siti Lailatul Nikmah NIM 12403193043 akan menjelaskan tentang hubungan antar berbagai rasio. Hubungan dapat berupa hubungan rasio antar laporan keuangan yang satu dengan yang lainnya, atau hubungan dalam komponen satu laporan keuangan. Contohnya, yang pertama yaitu hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Yang kedua, hubungan antara rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Kemudian, mengenai kondisi keuangan. Menurut James O. Gill, kondisi keuangan yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, sebagai contohnya kita melihat kondisi neraca PT Maras yang sudah dimasukkan ke dalam presentase. Yang pertama, presentase aktiva terdiri atas aktiva lancar 82%, aktiva tetap 13%, aktiva lain 5%, sehingga total aktiva 100%. Kemudian pasifanya terdiri atas kewajiban lancar 20%, kewajiban jangka panjang 22%, dan ekuitas sebesar 58%, sehingga total pasifa 100%. Nah, dari persentase ini, apakah PT Maras termasuk kondisi yang aman ataupun berisiko? Maka akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini merupakan komposisi kondisi aman. Dilihat dari presentase aktiva, terdiri atas aktiva lancar 70% dan aktiva tetap 30%, sehingga total aktivanya 100%. Sedangkan persentase pasiva terdiri atas kewajiban lancar 25% dan kewajiban jangka panjang 15%, serta modal 60%. Total pasiva 100%. Mengapa dikatakan kondisi aman? Karena tingkat pengembaliannya yang rendah, dasar modalnya yang besar, pertumbuhan yang lambat, serta hutang dan aktiva jangka pendeknya yang sedikit. Kemudian, komposisi perusahaan yang berisiko. Di sini dilihat dari persentase aktiva lancar 30%, aktiva tetap 70%, sehingga total aktiva 100%. Sedangkan pasifanya terdiri atas kewajiban lancar 20%, kewajiban jangka panjang 45%, dan modal 35%. Mengapa dikatakan berisiko? Karena tingkat pencairan aktivanya yang tinggi. Aktiva jangka panjangnya juga tinggi
Dana dari luar melebihi 50% bisnis. Dasar modalnya yang kecil, pertumbuhan yang tinggi, serta pendapatan yang sangat fluktuatif. Demikian presentasi dari kelompok 6. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.